Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Mukarramah, maka kita tiga pengawasan dalu menika kanthi wawasan surat Al-Fatihah sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan masih terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Poin al-khusumatu wa nisdanud dhalah wal bai'u wasyira'u wa nahwuhuma. Larangan khusumah. Khusumah itu napa nggih kok bahasa sini saya bahasane padu. Tukaran. Khusumah itu wong kok padu ning masjid. Ya, tukaran atau apa bahasane napa? Hah? Udur-uduran ning masjid. Nggih. Wong do padu wong udur-uduran ning masjid. Lainnya. Wanis danudzalah. Mencari barang hilang. Ya, mencari barang hilang. Wal bai'u wasyira', jual beli. Ya. Atau selainnya di dalam masjid. Ini hukumnya bagaimana? Ya. Dilarang al-khusumatu fil masjid. Itu tadi, udur-uduran, ya, terusan padu, nopolah, tengkar dan lain sebagainya di dalam masjid. Bukan arena pertandingan. Masjid itu tempat ibadah, bukan untuk ya. Nah, gitu. Waraf'us sautu fihi. Waraf'us sauti fihi, kemudian teriak-teriak di masjid, ini juga tidak boleh. Raf'us saut itu apa? Suara yang keras. Ini juga tidak boleh. Wanisdanud dhalah, mengumumkan mencari barang hilang. Golek barang hilang ning masjid. Nah, ini juga tidak boleh. Langkung-langkung napa diumumke. Barang siapa yang melihat motor, semisal ada motor hilang kemudian kok diumumkan di masjid, ini juga tidak boleh. Ya, mengumumkan barang hilang di dalam masjid ini juga tidak boleh. Wal bai'u wasyira', jual beli. Ya, jual beli kok di masjid, ini juga tidak boleh. Sampeyan dodol apa? Nah, aku tak tuku nih. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, jual beli di masjid ini juga tidak boleh. Wal ijarah, sewa menyewa. Ya. Atau akad apa saja yang itu berkaitan dengan muamalah. Mbok utang piutang, mbok dodolan, mbok apa tadi sewa menyewa di dalam masjid. Nah, ini yang demikian tidak boleh. Lihat hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngendika, "Man sami'a rajulan", barang siapa yang mendengar seseorang yungshitu dhallat, mengumumkan barang hilang, yungshitu dhalatan fil masjid, mengumumkan barang hilang di masjid. Nah, sakniki mbok pilih mboten diumumkan gitu nggih. Tempelke ten papan pengumuman. Tapi nek sing hilang orang ini gimana nih? Ya. Barang hilang, ini mengumumkan barang hilang di dalam masjid.
Falyakul, maka katakanlah la raddahu alaik. Ini kalau bahasa bebasnya, maka katakanlah semoga-moga ora ketemu gitu. Jadi di napa nggih istilah malah di semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Ya secara simpel bahasa Jawa ya semoga-moga ora ketemu. Lah iya ngumumke barang hilang kok ning masjid. Fa innal masajida lam tubna li hadza, karena masjid itu dibangun tidak untuk mengumumkan barang hilang gitu ya. Ya monggo. Nah, ini ya mungkin bisalah ya kalau mungkin di depan dikasih papan pengumuman itu belum termasuk masjid ya, tapi kalau masjid ini di sini. Atau mungkin dengan pengumuman. Nah, ini ya mengumumkan barang hilang ini tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya adalah larangan jual beli. Ini juga tidak boleh. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza ra'aitum man yabi au yabta'u", apabila kalian melihat orang melakukan jual beli di masjid. Ya. Jual beli di masjid. Faqulu lahu la arbahahu tijarataka. Muga-muga ora untung. Nah, jadi kalau ngomong ke barang ning masjid niku tadi dongane apa? Muga-muga ora ketemu. Lagi ngomong ke dodolan ten masjid. Napa? Doakan la arbahahu tijarataka. Ya semoga Allah tidak memberikan keberuntungan. Nah, ya itu tadi alasannya apa ya, karena memang masjid itu tidak digunakan untuk itu tadi ya, ada adab-adabnya lagi di masjid itu, adab-adabnya itu bukan memakmurkan masjid itu ya, memakmur masjidnya malah jadi pasar memang deh. Nah, repotnya kayak gini ya. Nah, ini kemudian wayahrum soal, dan juga menurut Hanafiyah ya, dan Ibnu Taimiyah ini tidak boleh meminta-minta di masjid, jaluk-jaluk gitu. Ngemis apa bahasa sini mungkin ngemis gitu ya, jaluk-jaluk di masjid. Nah, ini juga tidak boleh illa li daruratin, kecuali keadaan darurat. Ya, keadaan darurat mungkin pernah ya, termasuk yang pernah kita laksanakan juga penggalangan dana, iya jaluk-jaluk nih. Penggalangan dana untuk kemanusiaan, semisal ya ada korban bencana alam, nah, kemudian diumumkan kepada jamaah silahkan yang mau menyedekahkan hartanya membantu meringankan musibah. Lah ini keadaan darurat ya, yang demikian boleh. Akan tetapi wadzalika makruhun inda Syafi'iyah, sedangkan menurut Syafi'iyah hukumnya adalah makruh. Nah, ini nggih terus tidak boleh ya. Nek bayar utang ten masjid boleh dong. Waduh, mumpung ketemu kok ndak lali nih misal itu. Umum nggih, itu hal yang biasanya sok-sok kan nggih. Pandilala jenengan nggadahi tanggungan kali rencange ketemu ning masjid. Nah, mumpung ketemu. Bayar sing ndak wingi lali yang kurang ya. Wa alam bisawab. Ini saya mendapat satu ungkapan di sini ada boleh membayar hutang di masjid karena membayar hutang bukan termasuk jual beli. Tapi nek utangin yang masjid ndak boleh. Utangin yang masjid ndak boleh. Tapi bayar hutangnya boleh. Wa alam bisawab. Ya. Nah, itu. Jadi akad-akad muamalah yang itu ya lebih baik tidak dilakukan di masjid ya, karena memang di masjid adalah tempat tidak untuk melakukan akad-akad seperti itu. Tapi ada akad yang malah menurut kebanyakan ulama itu dianjurkan. Akad apa? Akad nikah ya, betul. Akad nikah ya, bahkan wawalam dianjurkan ya itu mengadakan ketika ada akad niku dilaksanakan di masjid dengan catatan, nah ada catatannya, tidak ikhtilat
campur lenang wedok, campur bukan mahramnya, bukan saudaranya, campur lah, ini tidak boleh. Artinya boleh melakukan akad nikah di masjid, bahkan itu sebagian ulama menganjurkan dengan catatan itu tadi, memperhatikan adab-adab di dalam masjid. Ya, laki perempuan yang bukan mahramnya dipisah. Gitu, gitu. Betul ya? Nah, kemudian selanjutnya idkhalu sibyan ghairul mumayyizin al masajid. Ya. Nah, ini pembahasan, tapi mudah-mudahan ini nanti bisa difahami bersama-sama ya. Hukum membawa anak kecil yang belum mumayyiz ke masjid. Nah, ini di mana-mana mesti ini ya jadi problem. Nggih, di mana-mana jadi problem. Mboten ten mriko mesti sing tekoke. Sat, janjane hukume piye to ngejak cah cilik ning masjid. Nah, itu nggih. Ada hukum. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada dasarnya ya, membawa anak kecil ke masjid itu boleh. Ya. Hukumnya apa, Bu? Boleh, berdasarkan ya riwayat yang menyebutkan Rasulullah juga pernah mengajak cucunya ya ke masjid ya, digendong. Jadi Rasulullah pernah sholat gendong cucunya. Nek beliau sujud, nah, ditaruh. Nek beliau bangkit, beliau berdiri, digendong. Ya, jadi hukum asalnya boleh. Ya. Terlebih kalau dengan tujuan untuk mengajari anak biar sholat, itu nggih. Ngajari anak biar sholat, dijak ke masjid. Nah, cuman di situ ya ada catatan-catatan yang harus diperhatikan. Ya, di sini disebutkan yukrahu ingdal aksarina, makruh menurut kebanyakan ulama. Idkhalul bahaim wal majanin wasyibyan alladzina la yumayyizuna al masajid. Makruh hukumnya ya simpel saja, membawa anak kecil ke dalam masjid yang anak itu belum mumayyiz. Napa nggih belum mumayyiz niku napa? Dereng nalar. Anak kecil itu belum nalar, nek diajak ngomong nggih dereng nggih mboten nyambung. Le aja gojekan ya le. Oh malah jeret-jeret malah mlayu-mlayu. Ane itu. Cah cilik diomongi, "Le, aja gojekan ya. Salat sing apik." Oh malah mlayu-mlayu. Nah, ini anak ini berarti belum mumayyiz. Itu hukumnya makruh. Gitu nggih. Hukumnya apa? Makruh. Ya. Karena kenapa? Ya karena belum mumayyiz. Nah, napa meneng ten Masjid Mukarramah niki. Ya. Nah, sampingnya TK. Jadi mumayyiz itu kan apa ya? Pikir anak niku kan boten dereng masuk nek masjid niku tempat ibadah. Nek jenenge bocah niku dunianya dunia bermain, dicepaki pelorotan oleh, cepaki napa? Nah, bandulan tambah seneng. Anak-anak tambah seneng. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi hukumnya makruh. Ya, bahkan kalau Syekh Utsaimin itu ya Lajnah Daimah itu beliau mengatakan hukumnya sampai derajat haram apabila bisa mengganggu kekhusyuan. Jadi tidak mutlak. Terus ketidakbolehan itu tidak mutlak. Tinggal bocah gitu ya. Tinggal dilihat anaknya, nek bocah, ya mungkin ada anak kecil itu diajak ngomong sama orang tua, ayo nek melu bapak ning masjid, aja playon lo ya, aja gojekan lo ya. Bocah manut, nggih, enten nggih, nah boleh. Maka yang demikian boleh, ndak apa-apa. Mengajarkan anak yang demikian boleh, ndak apa-apa. Tapi ya neng wis gede, wis kelas 6 apa SMP, gojekan, lah iki sing malah repot iki. Ya, terus memang melihat kondisi, melihat
apa situasinya itu nggih. Jadi keharaman atau ketidakbolehan kemakruhan itu tidak mutlak. Artinya tinggal melihat kondisi. Ya karena itu tadi eneng cacili ya masih TK. Ya. Anak-anak TK ya tadi dunia bermain, tapi ketika dibilangi ayo boleh melu ning masjid, ning masjid aja gojek lo ya, salat sing rapi lo ya, salat yang tertib lo ya, manut. Ya, itu yang demikian ada. Ya. Jadi sekali lagi tinggal melihat ya itu tadi. Itu ya. Terlebih tadi kalau untuk mengajarkan biar anak ini bisa sholat. Nah menika dados ya kita juga tidak terlalu kaku-kaku banget lah nggih. Tidak terlalu kaku-kaku banget ya karena memang dalam rangka untuk ya generasi anak-anak ini biar tidak jauh dari masjid. Ya kalau mungkin barangkali anak itu belum bisa diajak ngomong kok sih seneng gojekan di masjid, oh mendidik sholatnya biar sama yang di rumah. Bagi tugas mungkin Bu, mboten usah ten masjid riyin jenengan sholatan griya mawon kalih lari-lari. Kajenge mengke lari-lari ten masjid mboten gojekan. Kajenge bapak mawon sing budal ten masjid. Kan gitu nggih. Jadi bagi tugas. Jadi anaknya nanti bisa belajar sholat dengan ibunya di rumah. Atau bisa juga ngajari sholat ketika bapak mengerjakan sholat sunnahnya di rumah. Nah, ini kan juga bisa. Ya. Jadi, nah di sini disebutkan. Jadi tadi nggih, ketidakbolehan ini tidak mutlak, tinggal melihat kondisi. Ada dalam hadis sahih disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla hamilan Umamah binti Zainab radhiyallahu anha. Rasulullah pernah sholat gendong cucunya namanya Umamah, anak cucunya Rasulullah ya, anaknya Zainab. Wa tafa ala ba'irihi, melayu-melayu si anak tadi. Wa hadzal fi'lu li bayanil jawaz, ya yang demikian ini menunjukkan kebolehan ngejak anak ke masjid. Ya, tapi itu tadi nggih, intinya tinggal melihat kondisi. Ya karena memang ya kemarin kita sudah bahas napa nggih, di dalam masjid terutama dalam sholat berjamaah itu kita harus menjaga hak jamaah yang lain gitu ya. Jangan kemudian bisa mengganggu kekhusyuan lah ini. Nah itu boleh ya, dengan banyak sekali tentang adab-adab ataupun solusi-solusi sebenarnya. Ya, artinya kalau memang anak itu diajak ke masjid, nah berarti dia bisa berdiri di samping orang tuanya. Nah, yang repot kan wong tuane orang ning masjid malah anak-anake ning masjid, nah ini kan repot kan itu. Cara tanggane arep ngandani salah kedadian itu nggih. Nah ini yang repotnya di situ. Ya, nah ini wa alam bisawab. Nika nggih dados sekali lagi pada asalnya hukumnya boleh ya, tapi bisa mencapai derajat haram kalau memang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Ya anak-anak mumayyiz itu ya mungkin kisaran umur SD lah nggih, 6-7 tahun itu nembe bisa diajak ngomong, ayo melu bapak ning masjid, oleh melu ning masjid ning ya ojo gojekan. Artinya pokoknya intinya kalau anak itu diajak ngomong itu dong gitu loh. Nggih. Terus ya ning masjid nanti bisa dikondisikan, ya, bisa dikondisikan. Wa alam bisawab. Kemudian selanjutnya adalah halaqatul ilmi fil masajid, ya, membentuk halaqah. Majelis-majelis ilmu. Nah, kados ngeten iki. Masjid karena memang salah satu memakmurkan masjid ya selain sholat itu adalah dengan mengadakan majelis-majelis ilmu. Pramila riyen para sahabat menika itu di Masjid Madinah itu sering sekali didapati majelis-majelis ilmu. Nggih.
Terus para sahabat punya majelis ilmu, ini majelis ilmunya Abdullah bin Abbas. Nek pengen belajar tafsir no karo niki. Nek pengen belajar hadis kali sahabat niko. Nek pengen belajar napa niku. Itu di masjid itu masing-masing ada majelis-majelis ilmu. Lah ini boleh, ya bahkan dianjurkan, ya karena memang dalam rangka untuk memakmurkan masjid, mboten namung salat, ya. Masjid mung fungsine kangge salat, bar salat bubar wis ya kunci. Nah itu. Maka di sini yustahabu aktu hilaqal ilmi, ya. Aqidah hilaqal ilmi fil masajid, dianjurkan mengadakan majelis-majelis ilmu di dalam masjid. Wal wa'dhu wal irsyad. Wa'dhu itu memberikan mau'idhah, ceramah. Ceramah mungkin barangkali sini ada apa program apa? Bar salat baca hadis. Nah, itu boleh, ya. Bar salat nanti dibacakan hadis ya kultum. Nah, ini bagus ya, dianjurkan. Irsyad memberikan arahan-arahan, ya. Wala ba'sa bi irsyati syi'ri al-mubahu fil masajid, dan tidak apa-apa melantunkan syair-syair. Melantunkan syair-syair yang di situ mengandung apa? Mengandung hikmah. Bahwa syair-syair, lagu-lagu yang ada, ya, mengandung hikmah. Nah, contoh mungkin Tombo Hati, ya, itu kan Tombo Hati itu kan juga syair-syair itu ya, ada hikmah di situ. Ya, yang demikian boleh. Wala ba'sa, tidak apa-apa ya melantunkan syair yang mubah. Artinya di situ ya mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Nah, ini yang demikian boleh. Wa dakwah limakarimil akhlak, dan juga mendakwahkan Islam. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk apa? Memakmurkan masjid. Ya, selama di masjid itu ya tidak saling merendahkan, ya. Itu tadi sampai akhirnya udur-uduran, ini yang tidak boleh. Dilarang juga teriak-teriak di masjid, ya, ini karena bisa mengganggu orang sholat. Bahkan meskipun itu dengan bacaan Al-Quran, maka sunnahnya kalau ada orang sholat kemudian kok ada yang baca Al-Quran, ya baca Al-Qurannya dipelankan. Ya, sunnahnya demikian. Biar tidak mengganggu orang yang sholat, ya, biar tidak mengganggu kekhusyukan. Ya, jadi tidak boleh teriak-teriak. Ya, tidak boleh teriak-teriak di masjid. Wala mani'un minal hadisil al-mubah fil masjid. Ya. Ngobrol-ngobrol di masjid boleh napa mboten? Boleh. Ya, tentunya yang diobrolkan ini perkara-perkara yang mubah, ya. Boleh duduk-duduk di masjid, ngobrol-ngobrol di masjid, bahkan kemarin ya tidur-tiduran di masjid juga boleh, ya. Kenapa? Ya, dasarnya adalah fi'lus sahabat. Dulu para sahabat demikian. Bar salat niku mboten langsung balik. Bar salat duduk-duduk, cerita-cerita. Tapi yang diceritakan ini adalah cerita-cerita yang mubah, yang tidak mengandung unsur permusuhan. Mboten ghibah, mboten ngrasani, mboten menjelek-jelekkan saudara yang lain, ya, bukan. Tapi apa? Perbincangannya adalah perbincangan yang mubah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallah alladhi shalla fihi hatta tatlu syamsu fa idza tala'at qama qala wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah fayadhakuna wa yatabassum. Rasulullah menika menawi salat, bibar salat jamaah, beliau berzikir. Setelah berzikir itu tadi ngobrol-ngobrol dengan sahabat. Ya, mungkin teko pripun kabari, ya, hanya cerita-cerita. Bahkan mereka menceritakan, ya, mengingat-ingat kejadian yang ketika mereka masih dalam masa jahiliyah. Wah, dek biyen niki. Nah, sehingga mereka nek kemutan biyen nakale niku. Cerita-cerita niki. Kelingan ra dek biyen awakmu ngene.
Padha-padha nakale kan zaman jahiliyah ngeten nggih. Zaman jahiliyah padha-padha nakale di masjid cerita-cerita ya mengingatkan kejadian-kejadian semasa jahiliyah. Ya fayathakun. Ya ada yang ketawa-ketawa lah iya yo. Nah, dipikir-pikir ya ndek mbiyen kok yo bodoh menen itu kan. Teringat masa-masa jahiliyah zaman dahulu. Ya tahakun ono sing senyum-senyum ya, neng sing guyang-guyu. Nah, ini cerita-cerita yang diperbolehkan. Artinya cerita yang mubah gitu nggih, bukan cerita-cerita yang tidak diperkenankan. Kemudian kemarin masalah apa ini? Menunggu waktu sholat. Wa yusannu lil jalis fil masjid lingtidori sholat, disunahkan duduk-duduk di masjid ya menunggu waktu sholat. Bahkan ada pembahasan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Ya, salah satunya orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat. Sholat maghrib jam 6 lah itu ya. 15 menit, 30 menit sebelum maghrib sudah di masjid ya, menunggu waktu sholat. Dalam sebuah hadis ya, kalau tidak salah bunyi hadis, ahadukum, salah seorang di antara kalian, maqa'ada fil masjidi yang tadhiruna sholah ya, duduk di masjid ya menunggu waktu sholat. Malam yuhdis, selama dia belum berhadas, maka nanti disunahkan, nah kita mau masuk masjid menunggu waktu sholat, ambil air wudhu. Nah, kemudian duduk di masjid menunggu waktu sholat. Lah ngapa kok duduk di masjid? Apa? Nggih monggo ajeng tilawatul Quran nggih saged, ajeng zikir nggih saged, ajeng napa mlih? Nggih. Berdoa nggih saged, ajeng resik-resik masjid nggih monggo. Ya. Intinya datang ke masjid ya menunggu waktu sholat. Maka yang demikian didoakan oleh para malaikat, tad'u lahul malaikah. Didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni orang-orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat. Warhamhum, ya Allah, rahmatilah, sayangilah orang-orang yang duduk di masjid dalam rangka menunggu waktu sholat. Lah ini orang yang didoakan oleh malaikat menunggu waktu sholat di masjid. Oh alam, saya mendapatkan penjelasannya itu kok ya menunggunya di masjid. Nah, gitu, ya. Jadi memang menunggunya ada catatan kakinya, menunggunya di masjid. Karena ada orang menunggu sholat ning mboten ten masjid. Tengok-tengok ning ngarep omah. Kok nyantai Kang ngopo? Ngenteni sholat. Ngenteni sholat ning tengok-tengok ten griya nyantai ngenteni. Nek wong mampir warung, kok nyantai Kang ketoke ya iki mampir warung karo ngenteni sholat gitu ya. Ngeteh-ngeteh sik napa. Nah, ini tidak termasuk yang jadi yang tadhirun itu menunggu itu ada catatan kakinya di dalam masjid. Ya, menunggu waktu sholat di dalam masjid. Nah, ini disunnahkan. Dan kalau bisa diniatkan untuk iktikaf. Jadi iktikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri. Meskipun barang sejenak. Ya, diniatkan iktikaf masuk ke dalam masjid menunggu waktu sholat. Monggo kegiatannya ajeng dzikir, ajeng tilawatul Quran, ajeng doa napa mempersiapkan kan biasa nggih. Oh niki ajeng pun mancing waktu sholat mempersiapkan apa? Mungkin ada yang kotor dan lain sebagainya. Nah, yang demikian didoakan oleh para malaikat. Wa alam bisawab itu Bapak Ibu rahimakumullah hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Ini ada satu lagi. Masih banyak ya. Ittikhadul kubur fil masajid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini jelas haram. Ya tidak boleh. Ya, kuburan kok dibuat masjid. Nah, ini tidak boleh. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW,
Qatalallahul yahuda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Jadi kuburan-kuburane para nabi itu anggapane wong Yahudi iki mergo wong saleh, akhirnya didamel napa? Masjid, salatan mriku. Lah ini ya dilarang. Ya, haram hukumnya menjadikan. Lah makanya kalau seumpama mau membangun masjid kemudian di situ kok ada makam, ya makamnya dipindah. Ya, seperti Masjid Nabawi, Rasulullah SAW ketika membeli tanah, ya mau pertama kali datang ke Madinah, lajeng kok beliau pertama kali yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah bangun masjid. Niku nggih. Terus kok Rasulullah kok mboten golek kaplingan tanah nggih. Omah kiyambak niku mboten. Jadi pertama kali Rasulullah datang ke Madinah napa? Damel masjid. Eneng tanah kosong ora? Oh, dicari. Oh, ini ada tanah kosong. Milik siapa? Milik anak yatim. Dibeli oleh Rasulullah. Tanah itu dibeli, ya ternyata di situ ada kuburannya orang-orang musyrik. Rasulullah memerintahkan untuk memindahkan kuburan itu. Dibongkar kuburannya, kemudian dipindahkan. Ya, diratakan, baru kemudian dibangun masjid. Nah, ini itu. Nah, di sini disebutkan lama rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik anna masjid Rasulillah, ya masjidnya Rasulullah kana fihi kuburul musyrikin, ya itu dulu ada kuburannya orang-orang musyrik, fanu bisat, kemudian dibongkar diratakan. Nah ini maka tidak boleh hukumnya ya menjadikan kuburan ya sebagai masjid, ya harus, kalau enggak ya harus dipisah. Pisahnya dengan apa? Ya dengan dinding, ya yang itu sudah bukan bagian dari masjid. Nah ini memang yang demikian itu agar juga tidak terjadi napa nggih kesyirikan. Akhirnya orang itu salah paham, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Akhirnya minta-minta ke kuburan, minta-minta kepada itu tadi. Nah, ini tangdiful masajid terakhir. Ini terakhir nggih, tangdiful masajid, membersihkan masjid. Wasiyanatuha, ya, menjaga masjid, membersihkan masjid. Ini juga termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Ada fadilah, ada keutamaan orang yang bersih-bersih masjid. An Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya amara bibina'il masjid. Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid. Wa amara biha antanadzofa wa tatayyaba, dan Rasulullah juga memerintahkan untuk membersihkan masjid dan juga memberikan wangi-wangian. Nah, berarti sebaliknya Rasulullah melarang mengotori masjid. Perintahnya malah untuk membersihkan masjid. Lah monggo, memiliki keutamaan. Bahkan Masya Allah nggih, jangan menganggap remeh pekerjaan marbot. Marbot niku napa sih? Ya, tukang resik-resik masjid. Ya. Wah, itu ada kekhususan, ada keutamaan. Ya. Mungkin kebanyakan anggapane wong niku malah paling tukang nyapuan gitu, tukang resik-resik. Dan itu memang terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada nyun sewu mbah-mbah perempuan itu melazimi napa nggih seneng resik-resik masjid. Ketika itu beliau meninggal, Rasulullah mboten dikabari. Nggih niku wau anggapane wong-wong niku napa? Alah yang paling tukang nyapu kan gitu. Jenengan nek ningali iki mesti kan tulisannya iki nggih. Pembina, ketua, bendahara, sekretaris, paling ngisor marbot. Jadi secara urutan niku paling ngisor dhewe niku. Nggih, kebersihan. Lah itu Rasulullah itu pernah
datang ke masjid, loh kok mbah-mbah sing biasa resik-resik masjid kok mboten ketinggal ten pun. Tanglet kalian para sahabat. Lah itu mbah-mbah yang biasa resik-resik masjid kok ndak ada. Oh, udah meninggal. Lah kok jenengan mboten ngabari kula? Kok aku ndak dikabari kata Rasulullah. Ya itu tadi anggapannya orang-orang itu, wah Rasulullah sik sibuk, paling toh ya yang meninggal paling nenek cara jabatan itu kan paling paling bawah nggih. Anggapannya wong ngremehke. Rasulullah sampai, mana? Tunjukkan kuburannya di mana? Nah, Rasulullah kan mboten takziah, mboten diberitahu, Rasulullah ndak takziah, tunjukkan kuburannya di mana? Akhirnya ditunjukkan kuburannya, Rasulullah melakukan sholat jenazah. Nah, boleh sholat di kuburan itu adalah sholat jenazah, ya, bukan sholat yang ada rukuk dan sujudnya, bukan. Tapi sholat jenazah. Lah, ada sini cerita ini menunjukkan bahwa inilah ya keutamaan orang yang membersihkan masjid. Mula jenengan nek semisal ditunjuk nih, Mas Amir, sing wane jabatannya ketua pindah, jadi tukang resik-resik masjid misal, nyapu, wah itu jangan rendah hati, ya, jangan rendah hati. Oh, itu orang yang malah justru on time terus. Okay. Orang yang resik-resik masjid mesti datang lebih awal. Saat derenge sholat mesti disapu sih. Kan itu. Ini orang anggapannya remeh. Wah, paling kerjanya tukang nyapu, tukang nyikati WC. Oh, tapi di situ ternyata ada keutamaan. Nah, di sini disunahkan ya membersihkan masjid. Ya, kemudian juga diberikan wewangian, ada wewangian biar orang itu betah ning masjid niku, wah seneng gitu loh. Mungkin dari rumah punya mumet pusing, oke masalah, mlebu masjid, itu langsung rasanya, wah ya Allah kok penak ya ning masjid, eneng AC nih pisan, semambune wangi, betah ning masjid, ra gelem mulih. Neng mulai neng rumah malah mas tinggal wae neng masjid dan itu ya. Nah, ini orang itu menjadikan apa? Seneng neng masjid. Sampean kok seneng neng masjid toh, Pak? Lah neng masjid niku penak hawane adem, tenang. Lah neng rumah pas pikiran tok di sini. Nah, alam bisawab. Lah itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Nah, demikian sudah habis ini pembahasan ahkamul masajid sudah habis. Wa a'lam bishawab. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab nggih kula jawab menawi mboten nggih PR. Oh, nggih. Nggih ngomongan. Bisa hilang itu ya di masjid, nggih. Bisa di rumah tuh enggak, karena apa? Tapi Rasul mengatakan karena ada darurat. Nggih. Yang kedua, ini kan kebanyakan masjid itu kan sebagai apa ya? Fokus. Nggih. Center, Center. ada lelayu. Nggih. Coba boleh atau enggak? Karena ada ini termasuk darurat ya. Nggih. Masuk ke keadaan Darurat. Yang ketiga mungkin ketika itu satu tahun sekali pas pembagian zakat fitrah mungkin ada orang-orang yang minta ketika itu. Oh iya. Oh nggih. Sekali orang-orang yang minta nggih. Itu kan malu baru apa? Nggih. Enggak bisa. Oke. Nggih, alhamdulillah. Boleh tidak mengumumkan barang hilang di masjid karena memang hilangnya di masjid? Wawalam darurat boleh. Contoh mawon nggih niki terjadi. Jadi waktu itu dan masjid
Jogokarian waktu itu kita silaturahim ke sana kan jamaahnya banyak sekali Pak nggih. Ratusan orang, ribuan orang itu nggih. Qadarullah waktu itu ada anak muda masuk masjid, habis itu wudu, sholat, kunci motor itu hilang. Yuk di masjid hilangi. Wah. Lah pripun ilange ten masjid napa ngumumkene ning pasar ya ora ketemu lah ya. Nah, yang demikian ya kondisional ya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang mungkin memiliki barang hilang di mana, yang di luar-luar sana, kemudian diumumkannya itu yang akhirnya masjid itu seakan-akan memang jadi tempat untuk mengumumkan barang hilang. Wes diumumkan yang masjid kok mesti ketemu barang hilangnya ning kono kok. Nggih. Wae diumumkan yang masjid. Kok lak ketemu biasanya diumumkan yang ini yang catatan di situ. Lah kondisi-kondisi yang darurat seperti itu ya boleh. Sandal hilang. Yo dilala ya hilangnya pas ning masjid dong. Biasanya pancen hilangi sandal kining ning masjid. Iki sapa sing ngurus sandale? Yang demikian memang kondisinya di masjid. Masa sandal hilange ning masjid ngumumkene ning ya ora ketemu. Artinya niku melihat kondisi niku nggih Pak nggih. Boleh ya. Artinya boleh. Ya, kondisinya memang di masjid. Ya, ini. Kemudian mengumumkan ini namanya na'yu. Mengumumkan lelayu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi dulu 2 tahun yang lalu fungsi masjid ada 2 Pak. Ya, setiap harinya. Satu untuk mengumandangkan azan, yang satu untuk mengumumkan lelayu. Zaman corona niku lho, mesti niku ben dinten niku enten. Innalillahi yang ngendi wis. Ketenan nggih. Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Boleh mengumumkan ya kematian seseorang di masjid menurut jumhur. Yang tidak boleh na'yu ya. Na'yu itu ada 2, mengumumkan kematian yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW anin na'yi. Rasulullah melarang mengumumkan kematian seseorang itu yang di situ disebutkan dengan menyebutkan jasa-jasa. Ini yang tidak boleh. Telah meninggal Bapak sinten. Beliau adalah orang yang sangat itu diumumkan kebaikan-kebaikannya. Beliau adalah orang yang sangat berjasa sekali. Lah ini yang tidak boleh. Artinya pengumuman di situ adalah dengan tujuan memberitahukan kepada masyarakat ya, kemudian untuk takziah, mendoakan, menyolatkan. Nah, yang demikian boleh. Mengumumkan kematian di masjid dalam rangka untuk tadi memberitahu ya, kemudian agar orang-orang nanti bisa datang takziah, mendoakan dan menyolatkan, maka yang demikian boleh. Kemudian yang ketiga, nah itu betul memang biasanya setahun sekali di masjid-masjid ketika ada panitia masih sibuk untuk bungkusi zakat, barangkali ada 1-2 orang datang ya lihat kondisi Pak. Kondisi ini orang punya minta-minta ya perlu ditanyakan. Nah, kondisinya memang benar-benar orang fakir ya enggak apa-apa. Ya, karena memang tujuan zakat itu adalah apa? Iya, diberikan kepada si fakir. Tujuan si zakat itu, tujuan kita mengerjakan zakat fitrah itu kan agar besok si fakir ketika hari raya itu tidak minta-minta, maka dikasih. Yang demikian tidak apa-apa. Ya, melihat kondisinya seperti itu. Ya, karena itu menjadi haknya. Ya, karena itu menjadi haknya. Wa a'lam bishawab. Mengatakan ya, nggih, terus itu tadi melihat nggih. Tentang pengumuman tadi. Napa? Tentang pengumuman tadi berkaitan Pak. Oh, nggih, pengumuman. Ya. Dan itu nggih. Satu lagi kemarin itu ruang itu bersih dibakar. Oh, nggih. Itu gimana? Ya. Wa a'lam bishawab. Ya, yang demikian boleh ya. Darurat itu. Enggak, karena itu tadi. Ini kan untuk maslahat. Nggih. Ya ini sekali lagi nggih. Artinya tidak mengandung unsur-unsur nopo nggih.
kayak materialisme ngono lho ya. Tidak mengandung unsur-unsur materialisme. Ya memang untuk kemaslahatan bareng-bareng. Nah, memang sentralnya ya masjid kok nggih. Yang bisa dijangkau nggih masjid kok nggih. Napa enten balai desa di Sukani Towak bar niku kan mboten enten nggih. Ya yang terjangkau di masjid. Ya. Dumateng warga Nduwet RT 1 pilih benjang dinten Ahad. Nah, gotong royong gitu. Enggak apa-apa ya. Ya, untuk semuanya. Wa alam bisawab ya. Ya itu untuk kemaslahatan. Nggih. Ya, panggil-panggil untuk maslahat. Insyaallah tidak apa-apa ya. Kebaikan bersama. Tur yo ndak rutin kok nggih. Ora bendina gotong royong kok nggih. Atur ya. Ya. Demikian wa alam bisawab itu. Nggih. Masih itu kurang pengertiannya. Tidak boleh rumah seperti itu. Oh gitu nggih. Oh, nggih. Ya insyaallah enggak apa-apa. Ya. Fungsi masjid itu kan ya untuk mempersatukan umat. Ya. Yang penting di situ tidak mengandung unsur-unsur napa nggih? Maksiat, mengandung unsur-unsur sing boten bener enggak. Insyaallah mengandung maslahat semuanya untuk kebaikan bareng-bareng kan gitu ya. Nah ora dumumke ya ora do teko. Ora dumumke ning masjid ora. Ya kan itu. Repot gitu. Omongan itu kan ada ya repot, Pak. Nek dumumke wis dijadwal, lah wingi ora ning siaran umuman gotong royong. Lah jare ora oleh dumumke ning repot gitu ya. Urip ning yang untuk rumah Melayu juga boleh juga ada. Nah, iya. Di sini sebenarnya ada nanti dalam pembahasan bab janais, bab jenazah itu ya, itu ada. Mengumumkan yang tidak boleh itu sebenarnya itu. Jadi zaman dahulu itu orang itu nek mengumumkan kematian itu ada muluk-muluk. Kabeh disebutke kabeh. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi nek mengumumkan kematian dengan tujuan memberitahu, kemudian orang itu biar bisa datang mendoakan itu menurutnya boleh. Yang demikian boleh. Nah ini. Maka ya sama-sama kita belajar nggih. Insyaallah ini ahkamul masajid sudah selesai, nanti kita masuk pada pembahasan sholat Jumat. Nggih. Kita sudah bahas sholat wajib, sholat jamaah, sampun niki hukum masjid. Nah, insyaallah nanti membahas tentang sholat Jumat. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten dalu menika bilih kathah kelepatanipun kula nyuwun agung pangapunten. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Monggo kita tutup pengaosan dalu menika kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.